Siapa sangka jantung yang berdetak tanpa henti setiap detik dalam hidup kita seringkali justru menjadi organ yang paling kita abaikan. Banyak orang baru benar-benar peduli pada jantung ketika sudah muncul nyeri dada, napas pendek, mudah lelah, atau bahkan setelah dokter menyebut kata yang menakutkan, serangan jantung. Padahal, jauh sebelum semua itu terjadi, tubuh kita sebenarnya sudah memberikan sinyal. Masalahnya, sinyal tersebut sering dianggap sepele. Hari ini, saya ingin mengajak Anda membuka wawasan tentang sesuatu yang jarang dibahas, jarang disorot media besar, dan sering diremehkan. Padahal, perannya sangat penting. Judulnya adalah Herbal Penjaga Jantung yang Banyak Orang Tidak Tahu. Bukan sekedar herbal yang populer, bukan pula yang sering muncul di iklan, melainkan tanaman alami yang diam-diam bekerja melindungi jantung sejak lama, bahkan sudah digunakan turun-temurun oleh nenek moyang kita. Bayangkan jantung Anda seperti mesin utama dalam sebuah rumah besar. Mesin ini bekerja tanpa henti, siang dan malam, tanpa libur, tanpa cuti. Setiap detik, jantung memompa darah ke seluruh tubuh, mengirimkan oksigen dan nutrisi ke setiap sel. Namun, apa yang terjadi jika mesin ini kelelahan? Apa yang terjadi jika saluran di dalamnya mulai tersumbat, dindingnya menebal, atau alirannya tidak lagi lancar? Inilah awal mula berbagai penyakit jantung yang diam-diam mengintai. Yang lebih mengkhawatirkan, penyakit jantung sering disebut sebagai pembunuh senyap. Banyak orang terlihat sehat, tetap beraktivitas seperti biasa, tetapi di dalam tubuhnya, jantung sudah bekerja ekstra keras. Disinilah peran herbal penjaga jantung menjadi sangat menarik untuk dibahas. Bukan sebagai pengganti pengobatan medis, tetapi sebagai pendamping alami yang membantu tubuh menjaga keseimbangan. Sayangnya, banyak orang hanya mengenal herbal yang itu-itu saja, padahal alam menyediakan jauh lebih banyak pilihan yang manfaatnya luar biasa jika digunakan dengan cara yang tepat dan konsisten. Sebelum kita membahas satu persatu herbal yang jarang diketahui ini, penting untuk memahami bahwa kesehatan jantung tidak hanya ditentukan oleh satu faktor. Pola makan, gaya hidup, tingkat stres, kualitas tidur, dan aktivitas fisik semuanya saling berkaitan. Herbal bekerja bukan seperti obat instan yang efeknya langsung terasa dalam hitungan jam, melainkan sebagai penjaga jangka panjang. Ia bekerja perlahan, memperbaiki dari dalam, membantu tubuh menyesuaikan diri, dan menjaga agar fungsi jantung tetap optimal seiring bertambahnya usia. Herbal pertama yang jarang disadari manfaatnya untuk jantung adalah daun salam. Ya, daun salam yang sering kita gunakan sebagai bumbu dapur ternyata menyimpan potensi luar biasa. Selama ini daun salam hanya dianggap sebagai penambah aroma masakan. Padahal, di balik aromanya yang khas, daun salam mengandung senyawa alami yang dipercaya membantu menjaga keseimbangan kolesterol dan mendukung kesehatan pembuluh darah. Dalam pengobatan tradisional, air rebusan daun salam sering diminum secara rutin oleh orang-orang tua zaman dahulu, bukan tanpa alasan. Mereka mungkin tidak mengenal istilah kolesterol jahat atau trigliserida, tetapi mereka merasakan tubuh lebih ringan, tidak mudah lelah, dan tekanan darah terasa lebih stabil. Bayangkan jika sesuatu yang begitu dekat dengan kita, yang hampir setiap hari ada di dapur, ternyata memiliki peran besar dalam menjaga jantung. Namun karena terlalu dekat, justru sering kita remehkan. Inilah ironi yang sering terjadi dalam dunia herbal. Herbal berikutnya yang juga jarang disorot adalah daun sirsak. Banyak orang mengenal daun sirsak karena dikaitkan dengan berbagai manfaat kesehatan. Namun, perannya dalam menjaga jantung sering luput dari perhatian. Daun sirsak mengandung antioksidan alami yang membantu melawan stres oksidatif dalam tubuh. Stres oksidatif ini ibarat karat yang perlahan merusak pembuluh darah. Jika dibiarkan, pembuluh darah menjadi kaku, aliran darah tidak lancar, dan jantung harus memompa lebih keras. Dengan membantu tubuh melawan proses ini, daun sirsak berperan sebagai penjaga senyap yang bekerja di balik layar. Namun perlu diingat, kunci dari penggunaan herbal adalah keseimbangan. Bukan semakin banyak semakin baik, melainkan digunakan secara bijak, dengan dosis yang wajar dan diimbangi gaya hidup sehat. Jangan sampai niat menjaga kesehatan justru berubah menjadi masalah baru karena penggunaan yang berlebihan. Herbal penjaga jantung lain yang sering dianggap biasa adalah bawang putih. Meski terdengar klise, cara penggunaannya yang tepat seringkali belum banyak diketahui.
Bawang putih mentah yang dikonsumsi dalam jumlah kecil secara rutin dipercaya membantu menjaga elastisitas pembuluh darah dan mendukung aliran darah yang lebih lancar. Di beberapa budaya, bawang putih bahkan disebut sebagai penjaga darah. Sayangnya, karena aromanya yang kuat, banyak orang enggan mengonsumsinya secara rutin. Padahal, manfaat jangka panjangnya sangat besar jika dikombinasikan dengan pola makan seimbang. Jika Anda merasa informasi ini mulai membuka wawasan baru, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe sekarang juga. Dengan subscribe, Anda tidak akan ketinggalan berbagai informasi kesehatan alami yang jarang dibahas namun sangat bermanfaat. Anggap saja ini sebagai langkah kecil untuk menjaga jantung Anda di masa depan. Selanjutnya, ada herbal yang mungkin jarang Anda dengar namanya, disebut sebagai penjaga jantung, yaitu pegagan. Pegagan sering dikenal sebagai tanaman untuk meningkatkan daya ingat atau kesehatan kulit. Namun, di balik itu semua, pegagan juga berperan dalam membantu memperbaiki sirkulasi darah. Sirkulasi yang baik berarti jantung tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Dalam pengobatan tradisional Asia, pegagan sering dikonsumsi dalam bentuk teh atau lalapan. Orang-orang zaman dahulu mungkin tidak menyebutnya sebagai herbal jantung, tetapi mereka merasakan manfaatnya secara nyata. Tubuh terasa lebih segar, kepala tidak mudah pusing, dan stamina tetap terjaga hingga usia lanjut. Kemudian ada kunyit. Kunyit sering dikaitkan dengan masalah pencernaan atau peradangan sendi. Namun senyawa aktif di dalam kunyit juga memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan jantung. Kunyit membantu menjaga keseimbangan respon peradangan dalam tubuh. Peradangan kronis yang tidak disadari merupakan salah satu faktor yang dapat memperburuk kondisi pembuluh darah. Dengan membantu tubuh mengelola peradangan, kunyit secara tidak langsung membantu jantung bekerja dalam kondisi yang lebih baik. Namun, perlu dipahami bahwa herbal bukanlah solusi ajaib yang bekerja sendiri. Ia bekerja paling efektif ketika menjadi bagian dari gaya hidup sehat. Anda tidak bisa berharap jantung tetap sehat hanya dengan minum ramuan herbal, tetapi tetap merokok, jarang bergerak, dan sering begadang. Herbal adalah pendukung, bukan penyelamat tunggal. Ada satu herbal lagi yang jarang dibahas dalam konteks jantung, yaitu seledri. Seledri sering dianggap hanya sebagai pelengkap sup atau jus diet. Padahal, seledri mengandung senyawa alami yang membantu tubuh menjaga keseimbangan cairan dan mendukung fungsi pembuluh darah. Banyak orang yang rutin mengonsumsi seledri melaporkan tekanan darah terasa lebih stabil. Ketika tekanan darah lebih terkendali, jantung tidak perlu bekerja terlalu keras setiap saat. Sekarang, mari kita bicara sedikit tentang kebiasaan. Herbal akan jauh lebih efektif jika dikonsumsi secara konsisten dalam jangka panjang. Bukan diminum seminggu lalu berhenti, lalu berharap hasil instan. Kesehatan jantung dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. 1 cangkir air rebusan herbal, 1 porsi sayur tambahan, 1 keputusan untuk berjalan kaki lebih lama. Semuanya menumpuk menjadi perlindungan besar bagi jantung Anda. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, silahkan bagikan video ini kepada orang tua, pasangan, atau sahabat Anda. Bisa jadi, informasi sederhana ini menjadi pengingat penting bagi mereka untuk mulai peduli pada jantung sebelum terlambat. Selain herbal yang sudah kita bahas, ada juga teh hijau. Banyak orang meminumnya untuk diet atau sekadar gaya hidup. Namun, teh hijau mengandung antioksidan yang membantu menjaga kesehatan pembuluh darah dan mendukung metabolisme tubuh. Dengan metabolisme yang lebih seimbang, risiko penumpukan lemak berlebih dalam darah dapat ditekan. Lagi-lagi, bukan efek instan, tetapi perlindungan jangka panjang yang sering tidak disadari. Penting juga untuk menyinggung soal stres. Stres kronis adalah musuh besar jantung. Anda bisa mengonsumsi herbal terbaik sekalipun, tetapi jika pikiran terus tegang, marah, dan cemas, jantung tetap berada dalam tekanan. Beberapa herbal seperti daun pandan atau kamomel sering digunakan untuk membantu tubuh lebih rileks. Ketika pikiran lebih tenang, detak jantung menjadi lebih stabil, tekanan darah lebih terkontrol, dan tubuh secara keseluruhan berada dalam kondisi yang lebih seimbang. Banyak orang bertanya, kapan waktu terbaik mengonsumsi herbal penjaga jantung? Jawabannya sederhana, jadikan sebagai bagian dari rutinitas harian, bukan sebagai obat darurat. Pagi hari setelah bangun atau malam hari sebelum tidur sering menjadi pilihan. Yang terpenting adalah konsistensi dan mendengarkan respon tubuh Anda sendiri. Di akhir video ini, saya ingin mengingatkan bahwa pengetahuan adalah langkah awal.
Mengetahui herbal penjaga jantung yang jarang dibahas adalah satu hal, tetapi menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang jauh lebih penting. Mulailah dari yang sederhana, tidak perlu semuanya sekaligus. Pilih 1 atau 2 herbal yang mudah Anda dapatkan, pelajari cara mengolahnya dengan benar dan jadikan bagian dari gaya hidup Anda. Jantung Anda telah bekerja keras untuk Anda sejak Anda lahir hingga hari ini. Mungkin sudah saatnya kita membalasnya dengan perhatian yang lebih baik. Bukan dengan cara yang rumit, bukan pula dengan biaya mahal, tetapi dengan kembali ke alam, ke kebiasaan sederhana, dan ke kesadaran bahwa kesehatan adalah investasi jangka panjang. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk like video ini jika Anda merasa mendapatkan wawasan baru. Subscribe untuk konten kesehatan alami lainnya, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga jantung Anda selalu sehat, kuat, dan setia menemani setiap langkah hidup Anda.